Halo balan-balanan, balik lagi di posisi podcast sana sini. Nggak di sana, ya di sini. Spesial edisi Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Banjar 2024. Makin semangat ya hari ini teh. Aduh, apalagi ini akang-akang semua ya lo. 4 jajaka sudah ada di samping kiri kanan saya. Terima kasih juga buat Kepoin Studio dan juga buat Dispora Kota Banjar yang sudah memberikan tempatnya untuk kita bisa berbincang di hari ini. Tapi sebelum kita kenal lebih jauh sama akang-akang semua yang hadir, jangan lupa juga buat teman-teman untuk like, comment, share, dan juga subscribe channelnya Posisi Podcast Sana Sini agar tidak ketinggalan informasi terkait Pasanggiri Mojang Jajaka 2024. Oke, kita mulai aja nih, kenalan langsung. Dari mana nih? Yang kiri apa yang kanan? Boleh. Sok mana ya Pak, tunjuk-tunjuk. Ya, sok boleh. Baik, sampurasun semuanya. Perkenalkan, nama saya Muldan Ahmad Fatur Rahman, biasa dipanggil Muldan. Dan untuk sekarang kegiatan sehari-harinya saya kerja dan juga kuliah. Untuk kerjanya sekarang di BRI Banjar, dan juga untuk kuliahnya extend di STISIP Pindah Putra Banjar. Sampurasun anak teteh, perkenalkan nama saya Dedi Cahyadi. Untuk kesibukan saat ini saya bekerja di menjadi distribusindo atau distributor di Kanada. Oke. Sampurasun, Akang Teteh. Saya Farhan Abdullah Kusuma, bisa dipanggil Ahan atau mungkin bisa dipanggil Paang, boleh. Saya kesibukan saya sehari-hari yaitu menjadi pelajar terus olahraga. Oke. Sampurasun Akang Teteh sadayana, nepangkeun saya Dimas Andes Setiawan di SMK Banjar, simkuring finalis sejarah Kota Banjar tahun 2024, nomor urut 5. Oke, tepuk tangan dulu atuh. Kita tarik nafas dulu. Saya ke bawah tegang. Berarti ini kategori dewasa ya? Kategori dewasa ya. Ada Kang Mudan, Kang Dedi, Kang Farhan, sama Kang Dimas. Tapi kenapa tadi Paang kayak Wali, tahu penyanyi Wali? Farhan, biasa dipanggil Paang. Oh, Faang. Harus ada ai-nya gitu ya. Faang. Tapi lebih suka dipanggil Ahan. Oh, Ahan. Ahan, oke. Oke, kita kenalan mungkin sudah, dan ya kita ngobrol-ngobrol sejenak sih ya. Lagi sibuk nggak sih? Enggak kan? Kenapa? Nggak terlalu sibuk. Enggak. Aman-aman aja sih ya. Tapi gila sih ya, di kategori dewasa berarti harus bisa berbagi waktu dengan pekerjaan ya Kang ya. Nah itu kayak salah satu hal yang emang harus ada yang diprioritaskan gitu kan. Tapi kita pengen tanya sih sama akang-akang yang hadir di sini. Mungkin salah satu modal utama dalam berkarir ya adalah percaya diri. Apa sih yang disebut percaya diri sama akang, dan bagaimana nih untuk bisa cara mengaplikasikan dalam kehidupannya? Ya, kalau misalkan menurut saya pribadi, percaya diri itu kan lebih ke ketenangan ya. Tapi ketenangan juga memang perlu dilatih dan juga dikembangkan. Kadang ada beberapa orang yang memang latar belakangnya itu introvert. Dia kalau misalkan memang mau ekstrovert ataupun berkembang ke arah yang lebih baik, ya perlu pelatihan skill. Dan memang kalau misalkan berbicara tentang percaya diri, menurut saya pribadi itu lebih ke antara kesempatan bertemu dengan kesiapan. Ketika seseorang itu udah lebih siap tentang mentalitasnya, sebenarnya lebih ke mentalitas sih percaya diri itu, lebih ke mentalitasnya, dan juga lebih ke dia mau dan juga menginginkan memulai lebih dulu. Kadang setiap orang dipertemukan dengan situasi-situasi yang memang berbeda dan juga tidak terduga. Yang namanya masalah pasti ada aja. Tapi memang kalau misalkan beberapa orang yang memang melatih dan juga menginginkan kepercayaan diri, itu memang lebih ke terbentuk secara mentalitas yang memang dibuat oleh proses-proses yang telah dilalui. Oke, jadi prosesnya juga lumayan ini ya. Bertimpa-timpa gitu ya. Enggak instan ya. Apalagi mental gitu kan. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang mental, berarti kan kita harus bisa nih bagaimana caranya untuk bisa mempunyai mental yang bagus, apalagi untuk bisa menjadi seorang public figure. Mungkin nantinya akan menjadi public figure ya. Amin. Udah pasti sih kayaknya, udah pasti sih. Udah bukan calon lagi. Kalau dari Paang. Oke. Paang banget itu ya. Ahan aja.
Ahan. An apa sih kalau menurut Ahan sih? Kalau menurut Ahan itu lebih ke menambah spesifik aja, Kang. Tadi itu mentalitas. Mentalitas itu harus dipenuhi supaya nantinya ketika kita tampil di depan umum ya, public speaking segala macam, supaya nantinya oh iya oke, personal branding ini Jajaka sudah pastikan public speakingnya bagus. Kalau misalnya seorang Jajaka public speakingnya kurang, percaya dirinya kurang, bagaimana kita menampilkan apa yang kita punya ke depan umum seperti itu kan? Mungkin dari Farhan itu menambahkan dari Kang Muldan tadi. Oke, berarti salah satu bentuk komunikasi yang memang bisa menyampaikan ya nantinya menyampaikan apa? Menambah value juga sih, benar. Dan yang ditambahkan itu kan harus mempunyai wawasan yang luas. Kalau misalnya kita tampil ke depan tidak mempunyai wawasan, percuma saja. Betul. Apa yang kita sampaikan mungkin kosong nantinya. Betul. Karena ada dari guru saya juga, pepatah dari guru saya juga, ketika kamu akan naik tanpa persiapan, maka bersiaplah turun tanpa penghormatan. Gila nggak tuh? Hari ini. Gila nggak tuh? Menyala nggak sih? Ilmu tadi. Ilmu padi. Tapi saya nggak mau ilmu padi. Oh. Udah berisi nanti di arit, nggak mau. Biarlah sombong pada tempatnya. Iya. Gila. Kang Muldan, Kang Faang luar biasa ya. Apa? Itu percaya diri sama mental ya. Karena percaya diri ada salah satu keheningan. Mungkin healing juga bisa ya. Self healing lah ya. Self healing. Self healing. Oke, baik. Nah, ketika sudah bisa mewujudkan sesuatu, kemudian juga sudah bisa menyampaikan sesuatu dengan baik, itu juga kayaknya berkesinambungan dengan salah satu prinsip dan juga motivasi dalam hidup. Kang Novan, Kang Dimas ya maaf, Kang Dimas, motivasinya untuk bisa gabung di paguyuban Mojang Jajaka atau ikut pasang diri ini apa sih? Pertama, FYI, dulu pas tahun 2022, seriously. saya tuh pernah mengikuti pasang diri ini juga. Gitu. Kebetulan saya Jajaka Kabupaten tahun 2022. Nah, karena saya merasa belum puas, maka saya ikutan lagi gitu, dengan 3 alasan. Yang pertama itu karena tahun 2022 itu saya masih memang sekecil itu, anak sekecil itu untuk berkelahi dengan Moka. Jadi saya ikutan ulang. Kenapa? Dengan 3 alasan. Yang pertama, saya merasa kurang berkontribusi dengan baik di Mojang Jajaka itu. Kenapa? Karena pas tahun 2022 itu saya kebetulan ketua OSIS di SMA 1 Banjar. Maka setidaknya saya fokus terhadap program kerja kelas rancang. Nah, selain itu saya juga tahun 2022 tidak sepercaya diri itu, tidak sepercaya diri sekarang. Kenapa? Karena ya manusiawi lah ya, insecure pasti ada gitu. Nah, makanya sekarang udah benar-benar percaya diri banget. Dan lalu alasan yang keduanya adalah saya memanfaatkan label Kota Banjar saya. Karena ketika saya sudah lulus dari SMK 1 Banjar, itu saya bukan lagi warga Banjar. Kenapa? Karena saya asli Ciamis kayak gitu. Terus alasan yang ketiganya, saya orangnya kompetitif, suka banget sama yang namanya kompetisi gitu. Makanya ikut lagi pasang diri. Kebetulan kan kalau misalkan sebelum jadi pinilih itu boleh banget ya buat ikutan lagi. Nah, makanya saya ikutan lagi buat dapetin gelar pinilih itu. Kayak pantang mulih memeh pinilih. Wih, pantang mulih memeh pinilih. Gila, berarti emang 2020 juga pernah ikutan ternyata? Ikut kan? Yang tahun kemarin? Iya. Jadi kategori Jajaka Kamemet. Cuma yang kemarin remaja, sekarang dewasa. Oh, cuma beda kategori. Yeah. Oh, baik. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa juga buat teman-teman, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe channelnya Posisi biar nggak ketinggalan semua informasi tentang kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka 2024. Masih tentang seputar motivasi nih, Kang Dedi. Kenapa sih motivasinya apa bisa ingin ikut gitu? Yang pasti keinginan sendiri ya. Maksudnya jadi kan keseharian saya kan bekerja ya dari Senin sampai Sabtu gitu. Maksudnya jadi ada apa sih namanya kegiatan yang lebih yang baru gitu. Kan di Mojang Jajaka itu kan ada apa sih namanya banyak pelajaran gitu, kayak cara public speaking yang bagus, minor gitu ya. Intinya belajar untuk lebih itulah ke pengalaman gitu. Oke. Kalau saya lebih pengalaman dan juga mungkin kadang kita juga di kerjaan ya, karena saya juga dulunya di corporate juga.
Jadi setiap hari itu kayak bosan gak sih? Dateng, kerja, pulang, gitu-gitu aja ya. Kesehariannya mungkin Kang Deddy motivasinya adalah untuk ada suasana baru juga dan juga ilmu yang baru juga. Oke ya. Dan ternyata banyak pengalaman-pengalaman nih dari teman-teman kategori dewasa ya. Tapi untuk cita-cita terbesar dalam hidup nih Kang Deddy apa? Dan kenapa pengen jadi itu gitu? Ada cita-cita Kalau nggak? saya sih lebih ke pengennya jadi pengusaha gitu. Oh, pengusaha. Pengen. Apa? Batu bara? Pengusaha apa? Pengusaha jadi intinya bisa membuat lapangan pekerjaan, jadi kan bermanfaat juga untuk misalkan di lingkungan sekitar. Oke. Gitu. Terus saya pengen pengusaha. Oke, jadi membuat lapangan pekerjaan baru ya untuk bermanfaat. bermanfaat intinya ya. Kita keluarga atau teman-teman. Oh, kalau Kang Muldan Tentang apa? cita-citanya apa sih? Terbesarnya gitu dalam hidup. Eh, Nikah udah belum? Oh, belum. Kan sekarang baru usia 22 tahun. Ya kalau misalkan cita-cita pribadi personal gitu kan ya, saya ingin terus berprogres sih, terus berprogres, terus berkembang. Dan sekarang pun memang kemarin lulus D3 langsung extend S1 dan rencananya pun sekarang pengen langsung extend S2 di tahun ini. Dan memang cita-cita pribadi itu lebih ke yang sama yang disampaikan Kang Deddy, lebih ke kebermanfaatan sih, lebih ke sebisa mungkin dimanapun kita berada, apapun posisi kita, apapun peran yang kita dapat, kita sebisa mungkin untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak. Gitu, itu sih. Oke, tepuk tangan dulu dong. Memberikan manfaat untuk orang sekitar. Ya. Tapi satu lagi nih, harapan nih dari Faang. Terngiang-ngiang saya nih, Faang. Oke. Harapannya setelah ikut Mojang Jejaka apa sih? Lebih terkenal atau apa gitu? Ingin menjadi yang lebih baik, Kang. Sudah baik, Udah ingin baik. menjadi lebih baik. Best of the best. Iya, dan menerapkan prinsip sih, Kang. Apa tuh? Prinsipnya itu kayak pengpuh agamana, jember budayana, luhung ilmuna, ranca pigawena. Supaya bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Oke, kalau Akan Kurang lebih harapannya. yang kayak gitu, cuma mau nambahin mungkin karena memang saya udah ada pengalaman sebelumnya, karena memang di belakang itu saya memiliki penyesalan yang memang saya kurang aktif, kurang berkontribusi juga di muka, makanya di tahun sekarang saya ikutan lagi, pengen mengubah atau menebus dosa saya tahun lalu seperti itu. Menembus dosa kan tuh. Kalian mau kapan penebusan dosanya? Oke, aduh akang-akang terima kasih ya teman-teman, jangan lupa juga ya. Kita juga mengajak untuk like, comment, share dan juga subscribe channelnya Posisi Podcast Sana Sini, nggak di sana, ya di sini. Edisi Pasanggiri Mojang Jejaka 2024. Terima kasih Kang Faang, Kang Nova, Kang Dimas, Kang Novan terus, ya, Kang Deddy, Kang Muldan. Mudah-mudahan apa ya bisa terwujud segala cita-citanya dan juga tentunya bisa menjadi best of the best dari seluruh peserta yang hadir ya. Jangan lupa juga buat teman-teman karena nanti kurang lebih selama kegiatan ini akan sampai di bulan Mei ya. Ya. Di bulan Mei dan grand final juga akan dilaksanakan di bulan Mei. Pantengin terus di channelnya Posisi Podcast Sana Sini, nggak di sana, ya di sini. Spesial edisi Pasanggiri Mojang Jejaka 2024. Mojang Jejaka Kota Banjar baik lagi di Posisi Podcast Sana Sini, nggak di sana ya di sini. Tepuk tangan dulu dong teteh. Siap ganti segmen, kita tepuk tangan kayak ada ulang tahun ya. Dan juga terima kasih kita ucapkan untuk KPN Studio, juga untuk Dispora Kota Banjar yang telah memberikan ataupun menyediakan tempat untuk kita bisa berbincang ya di hari ini teteh-teteh semuanya. Bersama saya Nanam yang akan menemani teteh-teteh semua untuk bisa ngobrol sana sini sesuai dengan podcast kita ya. Tapi sebelum kita berkenalan lebih jauh, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin kita juga mengajak untuk akang teteh yang ada di rumah jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe channelnya Posisi Podcast Sana Sini.
Yes, ya, anyway busway gitu ya, karena mungkin ini dengan tema-tema wanita berkebaya putih gitu kan, seputih hatinya, masya Allah, tabarakallah ya bun. Kita kenalan dulu deh ya, dari kubu sebelah kiri, kubu nggak tuh? Mau tinju ya? Oke, Sampurasun. Rampes. Perkenalkan saya Renita Wildihenana. Keseharian saya sebagai guru pengajar di SMP Negeri 2 Banjar dan di SMK 1 Banjar. Oh, oke. Oke, perkenalkan nama saya Namira Zulaika dari SMA Negeri 1 Banjar yang alhamdulillah sekarang sudah diterima di Universitas Indonesia. Lanjut ya. Perkenalkan saya Irma Devina Febrianti, saya mahasiswa dari Sisi Bina Putra Banjar semester 8 Ilmu Administrasi Bisnis. Perkenalkan, saya Jajah Jahro. Sekarang kesibukan saya sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengambil jurusan Financial Management. Oke, perkenalkan nama saya Dia Puspa. Saat ini kesibukan saya sedang berkuliah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fakultas Hukum. Oke, tepuk tangan dulu dong. Saya agak insecure ya untuk ngobrol-ngobrolnya karena ada yang berprofesi sudah menjadi pengajar, guru ya, kemudian ada yang juga masuk di UI ya, ada yang kuliah juga di Yogyakarta dan lain sebagainya. Saya hanya renggang. Aduh, teteh-teteh gimana sih udah masuk lolos menjadi finalis Wajang Jajaka 2024? Luar biasa gitu. Perasaannya gimana sih? Bangga dong, Oh, bangga. pastinya bangga sih. Bangga bisa berada di sini. Bangga bisa berada di sini ya. Ya saya juga bangga bisa berada di tengah-tengah teteh-teteh semua yang hadir. Teh, cita-cita terbesar dalam hidup itu apa sih? Dari teteh-teteh sendiri nih mungkin ya. Karena kita pengen tahu juga nih. Mungkin dari Saya, kalau cita-cita saya pengen jadi pengusaha, Kang. pengusaha. Pengen jadi orang sukses yang bisa kelak bisa membantu orang-orang yang membutuhkan dan berguna untuk orang-orang di sekitar saya. Luar biasa ya. Saya ngobrol sama mojang-mojang Kota Banjar Selasa cantik juga. Manja ya. Manja ya. Ingin menjadi pengusaha yang sukses ya. Oke. Kalau dari teteh sendiri nih, Kalau saya ingin bermanfaat bagi banyak orang, terutama orang di sekitar saya tentunya. Ya, salah satunya melalui bidang pendidikan yang saat ini sedang saya tempuh. melalui bidang pendidikan yang sedang saat tempuh. Jadi lagi menempuh juga pendidikan apa Betul. udah beres? Saya sedang berusaha mengasah skill saya melalui beberapa pelatihan tentunya. Oh, pelatihan apa tuh? Masak? Pelatihan mengajar. Oh, tentunya, mengajar. ya, yang relevan dengan bidang saya. Oh iya, yang berkesinambungan lah Betul. ya, mengajar. Tapi ngomong-ngomong nih ya kan, ini juga seorang guru juga, pengajar juga di SMK 1 juga. Betul, Tadi SMK juga 1. akhirnya banyak juga ya murid-muridnya ya, jadi Iya, bersaing betul dengan sekali. murid. Betul sekali. Iya, tapi ya demi skill lah ya, harus bisa berkompetisi dengan baik gitu kan. Betul, memberi contoh tepatnya. Benar. Tapi motivasinya apa sih untuk bisa ikut Mojang Jajaka ini? Yang pertama mungkin ingin mengasah skill saya sendiri ya tentunya. Yang kedua ingin membantu remaja-remaja yang ada di Kota Banjar dengan cara ikut serta dalam acara Mojang Jajaka ini. Jadi ikut mengajak juga. Iya, betul. Oh, oke. Kalau teteh motivasinya apa teh? Kayak kalau motivasi saya itu kan ada there is only one thing that makes dream impossible to achieve. Itu adalah ketakutan akan kegagalan gitu. Jadi ada dua kemungkinan ketika kita mencapai sesuatu, ketakutan itu yaitu adalah ketakutan akan kegagalan gitu. Nah, berdirinya saya di sini itu adalah untuk mengasah skill saya dan motivasi saya itu untuk meningkatkan potensi yang ada diri saya gitu sebagai generasi muda. Jadi berdirinya saya di sini sebagai Mojang Jajaka Kota Banjar itu adalah salah satu cara saya untuk bisa meningkatkan kompetensi saya seperti itu. Oke, tapi untuk teteh sendiri nih, sebagai seorang wanita lah ya seutuhnya, manja ya. Bagaimana sih peran perempuan untuk bisa memberikan kontribusi kepada pemerintahan Kota Banjar?
Oke, bicara soal perempuan itu bisa dikatakan multitasking ya. Jadi kepekaannya terhadap lingkungan, kemudian kemampuannya dalam menghadapi segala permasalahannya gitu, lebih kepada perasaan dan pikiran gitu kan. Nah, kalau misalkan perempuan, menurut saya, pandangan saya itu kita bisa meningkatkan peran perempuan di Kota Banjar, pemerintahan Kota Banjar ini untuk meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di Kota Banjar itu sendiri dengan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kota Banjar itu sendiri, seperti itu. Udah jauh banget ya. Gila progresnya ya. Tepuk tangan dulu dong. Karena banyak juga kan program-program yang di Kota Banjar ini sudah mendukung peran perempuan gitu, kayak Banjar Kreatif, Citandui Festival. Nah, itu kan mendukung peran perempuan untuk meningkatkan kemampuannya di bidang UMKM gitu. Produk-produk lokal, kerajinan gitu, jadi bidang wirausaha dan bidang dapur semuanya pun bisa gitu. Perempuan itu serba bisa. Ngomong-ngomong tentang UMKM nih ya. Berkaitan dengan mungkin ada beberapa produk lokal Kota Banjar, salah satunya makanan nih. Teh, aku pengen tahu dong makanan khas Kota Banjar sih apa? Ciri khas makanan Kota Banjar sebenarnya banyak ya kan? Oh, seriously? Sebenarnya saya sendiri jujur ya, orang asli Kota Banjar juga belum banyak mengetahui itu makanan ciri khas Kota Banjar gitu. Yang kita banyak ditemukan ya, mungkin kupat tahu ya. Kupat tahu. Kupat tahu itu makanan khas ciri khas Kota Banjar. Ataupun kemarin itu ada comring, bukan comring, sale pisang. Nah iya, sale pisang itu khas dari Kota Banjar juga kan banyak yang memproduksi sale pisang ya, UMKM di rumahan seperti itu. Iya. Aku baru tahu loh sumpah, karena bingung juga ya kalau misalkan ada yang nanya gitu kan buat apa sih kalau misalkan makanan khas Kota Banjar gitu kan, sedangkan kalau misalkan Garut dodol gitu kan udah pasti. Jangan lupa ada rangicok juga. Itu rangicok, Besti, Rangina, sok. Jamur crispy dari Regina. Oh, jamur crispy. Mungkin itu kekreatifan ya, jadi diolah sedemikian rupa mungkin ya. Teh, tapi Teteh sendiri kontribusi apa sih yang akan dilakukan setelah menjadi mojang di Kota Banjar? Kontribusi yang akan saya lakukan mungkin saya akan lebih aktif mengikuti kegiatan yang ada di Mojang Jajak Kota Banjar. Tujuan utamanya untuk memajukan Kota Banjar itu sendiri gitu. Jadi lebih aktif itu bukan hanya formalitas saja, jadi secara nyata gitu, seperti itu. Bener. Jadi kerja nyata aja lah ya kita Maya, nggak usah. Bener, langsung turun ke lapangan ya. Ini teteh Mojang Jajaka itu kan kayak apa ya, duta pariwisata nggak sih? Nah, mungkin kedepannya gimana sih cara teteh-teteh semua di sini untuk bisa memajukan pariwisata, mengembangkan pariwisata yang ada di Kota Banjar? Kalau saya kan saat ini sosial media itu kan sudah sangat berpengaruh ya, sudah sangat berkembang. Nah, dengan mempromosikan wisata di Kota Banjar itu sebuah hal yang bagus untuk kita promosikan agar orang-orang di luar sana bisa tahu wisata Kota Banjar melalui sosial media. Oh, jadi influencer ya? Kalau saya itu sustain ya. Jadi program yang sebelumnya itu saya inovasikan lagi nih, program-program yang sudah ada ya, dengan mengikuti program-program yang ada, mengajak para generasi muda untuk ikut memeriahkan acara yang diselenggarakan pemerintah Kota Banjar supaya ikut memeriahkan UMKM yang ada juga. Jadi menggait pariwisata yang bahkan ya kemarin saya lihat sempat research juga itu dari luar Kota Banjar itu banyak yang singgah gara-gara ada Cifest, Citandui Festival gitu. Iya. Bisa MC-nya loh itu. Itu banyak banget, luar biasa sekali UMKM-nya, jadi laku semua gitu ya, maju gitu, seperti itu sih kalau saya. Oke. Kalau dari Teteh sendiri nih, apa kedepannya? Untuk Kota Banjar? Iya, setelah menjadi Mojang Jajaka nih. Setelah menjadi Mojang Jajaka. Jadi mungkin untuk kedepannya ya saya akan aktif ya, berkontribusi aktif dalam Mojang Jajaka untuk kemajuan pariwisatanya. Jadi kita lebih mengenalkan atau menunjukkan kepada masyarakat Kota Banjar itu sendiri ya, untuk di Banjar juga banyak nih tempat wisata atau kuliner-kuliner yang belum kita
terkunjungi gitu, belum kita kunjungi seperti itu. Oke, harus dieksplor lagi ya. Benar. Kalau dari Tata sendiri nih? Kalau dari aku, ini kan aku mahasiswa baru nih, calon mahasiswa baru Kang. Ya tentunya pasti aku bakal memberitahu kepada teman-temanku nanti di sana bahwa ini loh Kota Banjar ada pariwisata yang sangat bagus, yang bisa berkembang nantinya begitu. Oke, jadi sama ya semuanya ya Ibu Guru. Dari saya ya Kang, nah, kalau dari saya itu menindaklanjut dari Teh Diah tadi untuk promosi. Selain promosi juga harus ada paketnya gitu, misalnya wisata unggulannya nanti disatukan dengan wisata yang mungkin kurang terkenalnya gitu. Dengan kata gratis misalnya atau promo itu biasanya masyarakat langsung tertarik nih. Oh iya ini gratis nih, ayo kita ke sini. Biasanya seperti itu. Jadi jelas dengan target marketingnya seperti itu. Karena kita ini ya kaum mendang-mending sih ya. Suka yang gratis kan biasanya. Tapi jujur nih ya. Kalian masuk itu kayaknya akan menjadi salah satu bagian dari Mojang Jajaka karena melihat progresnya tuh kayak udah banyak banget dengan dari media sosial dan riset-riset lainnya lah ya. Terima kasih teteh-teteh semuanya. Boleh kita tepuk tangan dulu dong buat kita semua dong. Ya, teman-teman, gila gak sih, gokil gak sih? Udah pada cantik-cantik, terus juga pada pinter-pinter gitu kan. Keren banget Mojang Jajaka 2024 ini akan semakin ketat perhelatan akbarnya ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe di channelnya Posisi, like, komen, dan juga share. Karena nanti jangan sampai ketinggalan info terupdate tentang Pasanggiri Mojang Jajaka 2024. Teteh, terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu hari ini. Sukses untuk semuanya dan untuk visi misinya semoga terwujud ya. Amin. Oke, terima kasih Posisi. Welcome back to Posisi Podcast Sana Sini. Nggak di sana, ya di sini. Sahabat-sahabat tanam, Posisi kali ini masih di edisi Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Banjar 2024. Terima kasih buat Kepoin Studio dan juga terima kasih kita sampaikan untuk Dispora Kota Banjar yang telah menyediakan tempat kita untuk bisa berbincang bersama finalis Mojang Jajaka 2024. Sebelum kita kenalan lebih lanjut, jangan lupa juga buat teman-teman yang ada di rumah untuk like, comment, share, dan juga subscribe channelnya Posisi Podcast Sana Sini. Biar nggak terlalu lama, kita akan langsung kenalan nih. Ada 4 orang Jajaka kategori dewasa. Oke. Kita mulai dari sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun Akang Teteh. Perkenalkan, nama saya Ovan Bambang Tri Akbar, bisa dipanggil Ovan. Saya dari kategori finalis Jajaka Dewasa nomor urut 15. Keseharian saya adalah seorang pelajar di SMK Negeri 1 Banjar jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Akmal Fadila. Asal sekolah saya dari SMK Ma'arif NU Banjar. Terima kasih. Sampurasun Kata Sadayana. Perkenalkan, nama saya Henry Herdiana. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Domisili asli dari Kota Banjar, tepatnya di Sumbangan Pulau, RT 03, RW 18, Kelurahan Pekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Tepuk tangan dulu dong. Ternyata ada yang paling jauh dari Purwokerto, Kang. Serius dari Purwokerto? Serius. Tapi bisa bahasa Sunda? Bisa. Kenapa orang tua di sini apa keluarga? Pas 2016 baru pindah ke Purwokerto. Sebelumnya di sini. Emang sebelumnya di sini tapi sempat pindah ke Purwokerto 2016 sampai sekarang. Oke, buat yang jauh dari Purwokerto, Kang, bagaimana sih cara untuk bisa membagi dan juga memprioritaskan waktu untuk sesuatu hal? Mungkin dari saya waktu kan yang seperti kita ketahui sangat penting. Kita lengah berapa menit, berapa detik pun kita bahkan tertinggal tuh tujuan kita, masa depan kita. Jadi kita harus punya planning dulu tuh, punya
tujuan apa sih yang akan kita tuju, dan kalau kita sudah punya tujuan pasti kita dapat bisa membagi waktu dengan baik. Oke, kalau dari Unsil nih, anjay, Unsil dong enggak tuh? Apa tuh? Menurut Akang? Terkait dengan waktu itu sendiri, waktu adalah salah satu yang paling penting bagi hidup kita. Kenapa? Sesuai dengan seperti peribahasa yang dikatakan, waktu adalah uang. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Kita harus memanfaatkan waktu itu sesuai dengan apa kebutuhan yang bisa kita dapatkan untuk dilakukan untuk lebih penting ke depannya. Waktu adalah uang, ya. Waktunya banyak, uangnya nggak ada. Kenapa? Menipis. Kenapa sih malu-malu sih? Tapi emang bener sih ya. Kenapa ya? Uang itu selalu menipis ya. Tapi bukan pembahasan itu sih saat ini. Kang, uang. Oh, enggak tenang, apa dulu bentar lu. Enggak. Bukan tentang uang. Tapi bagaimana tentang cara Akang ketika ada sebuah masalah, dan tentunya cara mengatasinya bagaimana sih, dan cara menanganinya seperti apa? Mungkin saya akan sedikit berbagi juga dari masalah yang pernah saya alami ya Kang, biar lebih jelasnya. Berbagi apa tuh, curhat? Ya, dikit curhat dan juga solusi. Boleh gitu. dong. Jadi kalau misalkan salah satu contohnya misalkan dari segi sosial ya. Saya kan kebetulan awalnya tuh introvert. Ketika misalkan bertemu dengan orang lain pasti gemetar, takut. Oh, serius? Gitu. Serius, dulunya kayak gitu. Cuman sekarang semakin sering ikut organisasi, makin percaya diri kalau dekat sama orang lain gitu. Okay. Jadi pada dasarnya ketika kita mendapatkan problem, kita harus melihat dari banyak sudut pandang mengenai masalah itu, supaya kita nantinya mendapatkan solusi dalam penyelesaiannya. Jadi solusinya didapat, masalah terpecahkan, hidup kita lebih tenang gitu. Oh, berarti kayak gitu ya, alurnya kayak gitu ya? Iya, betul. Biar lebih tenang mencari solusi? Iya. Solusi tidur? Polisi itu acara ini ya? Posisi! Ternyata Kang siapa tadi, Maaf? Kang Ovan ini adalah introvert dan tadinya, tapi dia masuk organisasi di organisasi apa? Kalau di sekolah saya ikut kesenian, terus OSIS, kemudian kalau di tingkat kota ada forum anak kota Banjar, kemudian ada forum OSIS Banjar Idaman, kalau di wilayah 13 ada forum OSIS wilayah 13, kalau di provinsi ada forum anak Provinsi Jawa Barat. Cara bagi waktunya gimana itu? Cara bagi waktunya pertama kalau misalkan kita membahas waktu ya otomatis kita harus siap mengambil resiko. Nah, ketika kita nanti memprioritaskan waktu, pasti bakal banyak banget schedule yang datang ke kita, apalagi dengan organisasi yang lumayan banyak ya. Nah, nanti ketika kita bagi waktu di setiap, kebetulan kalau misalkan setiap hari saya pasti nulis note kegiatan yang harus saya lakukan. Nah, nanti dilihat kembali mana sih yang lebih penting. Kemudian kalau misalkan kita udah dapat yang lebih penting nih, baru kita laksanakan dulu. Karena kan kalau misalkan di organisasi kita gak berdiri atau gak menjalankannya satu orang aja, masih bisa mewakilkan kepada orang lain yang kita percaya gitu. Jadi sebetulnya kalau membagi waktu itu harus siap dengan resikonya, kemudian juga harus melihat mana kegiatan yang dirasa lebih penting gitu. Untuk yang lainnya bisa menyusul. Nah, jadi resikonya tuh yang saya dapat misalkan kalau untuk waktu belajar ya kan biasanya kebuang ya atau butuh lagi. Nah, nanti sampai gadang baru bisa belajar gitu. Oke, kalau buat Akang sendiri gimana cara membagi waktu tuh? Cara membagi waktu yang dicontohkan Rasulullah ya. Masya Allah, ya boleh Abi. Ada hijab langsung kena. 1/3 buat kerja, 1/3 buat ibadah, dan 1/3 lagi untuk istirahat. 24/7 ada nggak? Bang pasangan. Oke, jadi pembagian waktunya seperti itu. 1/3 untuk kerja, 1/3 untuk ibadah, 1/3 lagi untuk istirahat. 1/3 lagi untuk istirahat. Ada waktu nongkrong nggak? Ya mungkin di waktu senggang. Oh, di waktu senggang ya. Sekarang kegiatannya apa sih, Kang? Kalau saya sekolah sambil kerja. Sekolah sambil kerja, berarti udah mulai kerja? Kerja ya. Oh, udah mulai kerja juga? Iya. Oke, nah cara untuk pembagian waktunya selain yang 3 itu mengaplikasikannya itu gimana, Kang? Cara mengaplikasikannya mungkin lihat dulu yang lebih penting yang mana sih. Kan yang lebih penting kan sekarang sekolah ya, sekolah yang lebih penting dulu. Jadi
kerja juga di guru, jadi bisa mengulur waktu kerja. Oh, guru juga. Iya, di Oh, pengajar. Iya, Oh, oke. Ya mungkin kenapa sekolah sambil kerja karena punya tujuan ya. Cara untuk menentukan tujuan hidupnya gimana sih Kang dan hal terbesar apa yang ingin dicapai? Hal terbesar yang ingin dicapai membahagiakan orang tua. Masya Allah, membahagiakan orang tua. Pasangan udah punya belum? Nggak ada. Oh, ada. Oh, dukung ya bebeknya ya. Ayangnya ya, buat tepuk tangan aku. Kenapa kalian tuh jangan mentang-mentang kalian single jadi ngetepuk tangan, nggak boleh kayak gitu. Kalau Akang sendiri gimana? Iya, cara menentukan tujuan hidupnya. Nggak ada tujuan sih. Saya mulai dari hal yang lebih sederhana terlebih dahulu. Jadi by step. Jadi langkah demi langkah. Jadi kita tuh harus mempunyai porsinya masing-masing kan. Jangan terlalu berlebihan untuk mengambil keputusan, mengambil porsi gitu. Takutnya dari yang kita ambil itu salah, bahkan bikin capek ke diri sendiri gitu. Oh, jadi jangan berlebihan mungkin ya. Tapi tujuannya apa sih Kang? Tujuan saya apa? Sama membahagiakan orang tua. Karena mungkin dari sampai awal lahir sampai sekarang berumur 18 tahun saya bisa kayak gini tidak lain karena orang tua. Baiklah bisa. Bentar. Oke. Karena dari tadi juga ya kita ngobrol-ngobrol sama finalis yang lain juga emang kebanyakan yang untuk bisa membahagiakan orang tua, keluarga dan tentunya masyarakat. Ya makanya itu menjadi salah satu tujuan mereka untuk bisa ikuti Pasanggiri ini. Sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa juga untuk like, comment, share dan juga subscribe channelnya Posisi Podcast Sana Sini nggak di sana ya di sini. Kan lemes banget ya gitu. Ada nggak sih kayak sosok tokoh yang menginspirasi dan memotivasi nih Akang? Terkait dengan sosok yang menginspirasi bagi hidup saya tentunya adalah orang tua. Karena orang tua itu adalah sosok yang paling berjasa buat hidup. Jadi buat teman-teman mungkin ini ada orang tua, pasti mereka itu sangat berharga bagi hidup kita. Terutama yang paling diutamakan adalah ayah, sosok ayah. Kenapa? Karena ayah itu punya gigih banget gitu dalam bertanggung jawab terkait dengan apa yang sudah diberikan kepada dia. Oke, jadi emang indung teh tunggul rahayunya bapak teh tanggal darajat cenahnya Gusti teh. Iya baik. Kalau Akang tokoh favorit ada nggak sih? Ada. Ada Wonder Woman? 3. Oh enggak. Oh 3. Oh enggak banyak dong. Dari yang pertama itu udah pasti orang tuanya. Kemudian yang kedua ada dari B.J. Habibie, Bapak B.J. Habibie. Yang ketiga itu dari orang-orang mungkin yang kurang mampu, yang mereka masih bisa berjuang di balik ketidakmampuan mereka. Tuh. Pertama kalau dari orang tua sudah pasti sejak dari kita kecil ya, kita sudah melihat bagaimana perjuangan mereka. Bahkan orang tua saya pernah sampai tidak makan demi anaknya bisa makan gitu. Kemudian kalau misalkan dari Bapak B.J. Habibie, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya dari kisah-kisahnya, sangat memotivasi mulai dari perjuangannya dia dari nol hingga bisa sukses gitu. Kemudian kalau misalkan dari orang-orang yang kurang mampu, justru mereka memberikan motivasi saya untuk sukses dan saya bisa membahagiakan mereka kembali gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Banyak pengalaman hidup, banyak juga motivasi dari akang-akang semua. Terima kasih banget loh hari ini ya sudah menyempatkan hadir dan bergabung di posisi edisi Pasanggiri Mojang Jajakan 2024. Jangan lupa juga nih buat teman-teman untuk like, comment, share dan juga subscribe karena jangan sampai terlewatkan di channelnya Posisi akan terus update info tentang Pasanggiri Mojang Jajaka 2024 yang nanti akan dilaksanakan grand final di bulan Mei ya. Tanggalnya masih kita rahasiakan, tentunya jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Pantengin terus di channelnya Posisi Podcast Sana Sini, nggak di sana ya di sini. Terima kasih kakak-kakak, sukses selalu.
teman-teman, balik lagi di Posisi Podcast Sana Sini. Gak di sana, ya di sini. Masih di edisi Posisi Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Banjar 2024 ya. Luar biasa, gokil banget ini teteh-teteh Nugarelis ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita juga ucapkan terima kasih untuk Dispora Kota Banjar yang sudah menyediakan tempat untuk kita bisa berbincang, dan juga terima kasih untuk Kepoin Studio yang sudah mensupport untuk kita bisa ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Sebelum kita ngobrol lebih banyak dan juga ngobrol kemana-kemani kesana kesini maksudnya, jangan lupa juga buat like, komen, share dan juga subscribe channelnya Posisi Podcast Sana Sini. Nggak di sana ya di sini, agar nggak ketinggalan update info-info terbaru tentang Pasanggiri Mojang Jajaka 2024. Teman-teman juga Akang Teteh silakan bisa langsung follow Instagramnya di @mojang_jajaka_Kota Banjar. Tak kenal kata sayang, biar kita sayang-sayangan anjay. Kita kenalan dulu ya. Teteh-teteh apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah, tabarakallah ya Bu. Kita kenalan dulu dari sebelah sini aja dulu deh. Terima kasih. Sampurasun Akang Teteh. Perkenalkan, saya Rati Rosida, mahasiswi Teknik Mesin di Universitas Pasundan. Terima kasih. Sampurasun Akang Teteh, saya Fani Fadila Putri, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sampurasun Akang Teteh, saya Laras Rahmawati, mahasiswi Stisi Bina Putra Banjar. Sampurasun Akang Teteh, saya Kiki Waskitaning Tias, mahasiswi Pendidikan Profesi Guru di Universitas Galus Ciamis. Sampurasun Akang Teteh, nama saya Sucitra Lestari, saya mahasiswa Presiden University jurusan Manajemen. Wow, mahasiswa Presiden University jurusan Manajemen. Luar biasa. Aduh, dari tadi ya pas aku mau bincang-bincang kayak insecure banget gitu kan, karena ini lulusannya luar biasa semua, ini universitas-universitas ternama gitu kan. Rata-rata semua. Bagaimana perasaan bukan ikut ya, udah lolos ya. Senang udah pasti, bahagia udah pasti. Tapi apa sih cita-cita terbesar dalam hidup Teteh untuk bisa mengikuti Pasanggiri Mojang Jajaka 2024, dan kenapa pengen ikut? Teteh silahkan. Baik, cita-cita saya yaitu ingin generasi muda itu lebih tahu terhadap potensi dan kebudayaan yang ada di Kota Banjar. Oke. Ingin generasi muda lebih tahu potensi dan kebudayaan di Kota Banjar. Ngomong-ngomong nih ya, potensi apa sih yang bisa digali dari diri sendiri, itu gimana caranya sih Teh? Potensi yang bisa digali dari diri sendiri ya karena saya merupakan seseorang yang senang beredukasi atau berbagi ilmu. Saya juga sedang melanjutkan pendidikan profesi guru yang nantinya saya akan memaksimalkan pengetahuan yang saya miliki kepada generasi muda ataupun kepada masyarakat di sekitar saya. Contohnya bisa menggunakan media sosial yang saya miliki, atau nanti menggunakan media sosial yang telah dikelola oleh seluruh finalis Mojang Jajaka. Oh, sip. Tapi penting gak sih buat teteh-teteh semua tentang penggunaan media sosial di era sekarang? Mungkin teteh bisa menjawab nih, Teh Rati. Baik, terima kasih. Penggunaan media sosial saat ini sangat penting, tapi untuk hal yang positif, teman-teman. Jika digunakan dengan tidak baik atau tidak sesuai dengan fungsinya, maka itu akan disalahartikan atau bahkan anak-anak kecil yang menontonnya, begitu. Jadi harus bijak juga ya. Bijak secara penggunaan dan juga konten-konten yang kita posting juga mungkin ya harus seperti apa, seperti itu. Tadi ngomong-ngomong tentang kebudayaan ya. Kebudayaan berarti berkesinambungan dengan kesenian nih. Nah, kesenian di Kota Banjar apa sih khasnya? Aku pengen tahu gitu kan. Siapa nih yang akan menjawab mungkin? Seru-seru langsung pada gini semua nih. Teteh silahkan Teh. Apa sih Teh kesenian di Kota Banjar Teh? Terima kasih izin menjawab. Yang saya tahu ada reog dongkol. Reog dongkol? Iya. Apa itu? Mungkin bisa dijelaskan gitu reog dongkol itu seperti apa? Reog dongkol tuh kayak ciri khasnya itu ada tariannya.
Itu kesenian baru ya mungkin ya di Kota Banjar, adanya di reog dongkol seperti itu. Mungkin ada tambahan? Izin menambahkan. Mungkin, boleh, Iya, boleh. Mungkin. Baik, kesenian di Kota Banjar itu ada reog dongkol yang berasal dari Desa Karya Mukti. Nah, reog dongkol ini diambil dari kata lodong dan kohkol. Lodong yaitu alat yang dibuat dari bambu besar untuk menampung air nira saat pembuatan gula merah. Sedangkan kohkol itu alat yang dibuat dari bambu untuk keamanan lingkungan seperti itu. Nah, biasanya dalam pertunjukan reog dongkol ini 3 orang laki-laki untuk pemegang lodong dan 1 orang laki-laki untuk pemegang kohkol yang dibarengi dengan para mojang atau para wanita yang sedang menari. Oh, berarti ada tarian-tariannya juga ya? Kata boleh silakan menari. Oh, enggak deh. Langsung, hah? enggak. Oh, berarti saya baru tahu ternyata ada yang disebut dengan kesenian reog dongkol ya. Nah, ini salah satu mungkin fungsi ataupun salah satu apa ya dibilangnya tuh adanya Mojang Jajaka ini karena bisa menginformasikan kesenian, terus juga pariwisata, makanan dan lain-lain. Teh, motivasinya apa sih ikut Mojang Jajaka? Ya, motivasi saya ikut Mojang Jajaka ini, saya ingin menginspirasi banyak orang dan juga ingin memperkenalkan pariwisata di Kota Banjar ini. Seperti itu. Oh, oke, kalau Teteh sendiri nih, gandeng pisan itu kursi. Teteh lupa hadis. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Kalau saya sendiri karena saya berada di kampus yang lingkungan internasional, saya mengira banyak mahasiswa atau mahasiswa yang krisis akan identitas budayanya. Ya, jadi saya di sini ingin menginspirasi para masyarakat pemuda-pemudi untuk lebih aware akan budayanya, dilestarikan dan menjadi pride tersendiri untuk kita selaku pemuda-pemudi yang harus meneruskan itu. Caranya gimana sih Teh? Biar bisa teman-temannya bisa apa tadi membangkitkan identitasnya itu, mungkin ada visinya gitu. Kalau saya sendiri biasanya di kampus itu ada cultural festival. Jadi di mana kita menampilkan masing-masing budaya, lalu menampilkan, memperkenalkannya juga. Lalu saya juga membawa makanan seperti rangicak yang dari Kota Banjar. Saya suruh mencoba teman-teman saya untuk mencobanya. Ternyata mereka juga suka dan menanyakan ini tuh apa. Terus akhirnya saya menjelaskan ini tuh makanan khas Kota Banjar. Oh gitu. Tapi diterima dengan baik nggak sih? Pas Diterima. testimoninya gimana? Iya, Ada karena gitu kan? Atau kan kalau cewek makan gitu-gitu nggak sih? kalau teman saya kayak awalnya kan rangginang itu asin. Asin, kan, ya. iya. Jadi kayak ini unik ya, ada coklatnya. Kebetulan teman-teman saya suka coklat juga. Jadi diterima dengan baik. Wanita-wanita manja ya, dengan coklat. Oke. Baik, nih teteh, setelah tadi kita bahas tentang budaya, kemudian makanan khas Kota Banjar juga. Untuk teteh-teteh semua di sini, bagaimana sih peran perempuan untuk bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah kota sebagai seorang perempuan nih? Ya mungkin kita akan dari sini dulu deh. Baik, terima kasih. Untuk saya sebagai seorang perempuan, bagaimana perannya dalam pemerintahan itu kita bisa balik lagi memaksimalkan sosial media. Nah, memaksimalkan sosial media di sini kita menggunakan digital marketing sebagaimana visi dari Mojang Jajaka ini untuk pariwisata, kebudayaan, kesenian dan lainnya yang khas dari Kota Banjar gitu. Kalau teteh gimana? Kalau saya sendiri sebenarnya untuk memberdayakan perempuan memberikan itu kontribusinya sebenarnya gimana? banyak di bidangnya ya. Kalau perempuan kita bisa dari bidang pendidikan, kesehatan. Contohnya mungkin di Mojang Jajaka ini, di mana Mojang perempuan itu bisa membantu pemerintah kota untuk memaksimalkan, mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatifnya. Oh, ekonomi kreatif yang kata kayak Teh Anin, ini saya gerak kayak kentut. Oke, menggerakkan ekonomi kreatif gitu kan. Tapi satu lagi pertanyaan ya. Tentang letak geografis Kota Banjar sih. Apa sih yang teman-teman teteh tahu nih tentang letak geografis di Kota Banjar? Sebesar apa sih Kota Banjar tuh gitu? Mungkin teteh bisa menjawab? Bisa menjawab dong. Bisa lah. Izin menjawab terkait letak geografis Kota Banjar itu perbatasan dengan Jawa Tengah ya. Tentunya di Langasari perbatasan sama Cilacap, Imajenan. Tentunya kalau sebelah sini mungkin
perbatasan dengan Ciamis. Di sini yang juga otak geografis Kota Banjar itu mempunyai 4 kecamatan, yaitu ada Kecamatan Banjar, Kecamatan Langasari, Kecamatan Purwoharja, sama Kecamatan Katalungan. Oke, jadi terdiri dari 4 kecamatan. Soalnya bukan apa-apa nih teteh-teteh ya, ketika ada temen nanya gitu kan, terus apa asalnya dari mana? Aku bilang kan dari Banjar. Pasti mereka itu nyangkanya dari Banjarnegara atau enggak dari Banjaran Bandung. Bener nggak sih? Pernah kayak gitu nggak? Nah iya kan, makanya aku kalau misalkan mau menjelaskan, aku bilangnya gini, pokoknya yang jalan ke Pangandaran kataku itu gitu. Tapi mungkin sekarang ada ciri khas tersendiri, ciri kota yang mandiri juga, mungkin nanti bisa disupport oleh teteh-teteh semuanya dengan membangun pariwisata dan juga ekonomi kreatif lainnya. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk teteh-teteh yang hadir di sini. Baiklah, kayaknya kita masih pengen banyak ngobrol, tapi juga jangan lupa untuk teman-teman di rumah untuk like, comment, share, dan juga subscribe channelnya Posisi Podcast Sana Sini biar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang kegiatan Mojang Jajaka Kota Banjar. Juga jangan lupa untuk follow di Instagramnya di @mojangjajaka Kota Banjar. Teteh-teteh, terima kasih, semoga sukses selalu dan saya sih harapnya semuanya menjadi juara ya. Mungkin nanti ada crown banyak. Terima kasih Mojang Jajaka Kota Banjar. Sukses selalu, alhamdulillah. Baik lagi di Posisi Podcast Sana Sini, nggak di sana ya di sini. Guys, edisi Pasanggiri Mojang Jajaka 2024 gak tuh? Dari tadi udah banyak Jajaka Mojang, Jajaka Mojang. Ini masih ada 4 Mojang. 4 Mojang yang cantik-cantik. Bareng saya Nanam juga mengucapkan terima kasih untuk Kepoin Studio yang telah support acara Posisi kali ini, dan juga Dispora Kota Banjar yang telah memberikan tempatnya untuk kita bisa berbincang dan juga ngobrol lebih jauh. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih teteh-teteh, besti-besti aku. Kita juga mengajak untuk akang teteh yang ada di rumah, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channelnya Posisi Podcast Sana Sini. Nggak di sana ya di sini dong. Dimana lagi bareng para finalis Mojang Jajaka 2024. Teteh-teteh apa kabar? Alhamdulillah. Meni kompaknya curhat dong. Asa acara Mama Dede kieu teh nya. Kabarnya baik ya. Apa ini? Perasaannya gimana sih? Bahagia? Bahagia sekali. Bahagia aja? Ih, bahagia aja. Sangat. Oh, sangat-sangat bahagia. Sangat-sangat very bahagia gitu ya. Luar biasa ya. Apa ini? Ya, mungkin hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih, jadi relax aja, santai aja gitu ya. Kalau misalkan mau ngopi aja silahkan yuk. Kita anggap aja ini ada ini ya. Nggak bisa diajak main-main kan. Aku tuh ngajaknya ini ada kopi kan enak gitu ya, ngeteh-ngeteh cantik gitu ya. Iya goib, bener. Perkenalan dulu deh, dari mana dulu nih? Tim hitam apa tim mana ini? Oh boleh ya. Sampurasun. Perkenalkan, saya Resti Putri Supriyadi, biasa dipanggil Resti. Saya finalis Mojang Dewasa nomor urut 21. Hatur nuhun akang. Sami-sami, bapaknya Pak Supriyadi ya? Oh, harus pisan. Sesuai prediksi ya. Terus silakan. Ya, baik, terima kasih. Sampurasun, Palawargi, Sadayana. Perkenalkan, nama saya Irmawati. Saat ini saya bersekolah di SMK Bakti Kencana Banjar. Saya termasuk finalis Mojang Kota Banjar kategori dewasa nomor urut 17. Oke, putrinya Ibu Irmawati kayaknya ini ya. Teteh silahkan. Halo Sampurasun semuanya. Saya Dinpoja Rahmi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini saya menjadi finalis Mojang Jajaka Kota Banjar kategori dewasa nomor 14. Hatur nuhun. Sampurasun. Perkenalkan, saya Septian Lestari. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Stisip Bina Putra Banjar, Prodi Ilmu Pemerintahan, semester 4. Wih, keren.
yang satu prodi ilmu pemerintahan, yang satu hukum, yang satu farmasi, yang satu Pak Supriyadi. Salam buat Bapak ya. Iya, kan sampai lupa ya perkenalannya. Iya. Sekarang saya ulangin. Oh iya. Saya fresh graduate ya dari Universitas Pajajaran. Oh. Program studinya sosiologi. Keren. Bapak Supriyadi akan bangga akan Muna. Alhamdulillah sangat bangga. Alhamdulillah. Karena kenapanya aku tuh bisa ke sana. Semoga Pak Supriyadi nonton ya. Iya pasti nonton harusnya. Nonton. Ujang Supriyadi. Pak Ujang, Masya Allah Pak Ujang. Selamat tepat. Motivasinya apa sih teteh bisa mengikuti ajang perhelatan akbar ini? Dari saya dulu atau dari siapa? Boleh. Dari teteh dulu aja deh. Motivasi saya untuk masuk ke Mojang Jajaka Kota Banjar karena saya ini kan lahir dan tumbuh besar di Kota Banjar ya. Jadi saya ingin memberikan kontribusi dan juga memberikan dampak yang positif khususnya bagi kemajuan kota di mana saya dibesarkan, Kota Banjar ini. Ya khususnya dalam bidang ekonomi, pariwisata dan juga dalam bidang kebudayaannya. Tetapi dalam mencapai tujuan tersebut tentunya saya tidak bisa mencapainya sendiri. Saya ikut paguyuban Mojang Jajaka ini karena kan Mojang Jajaka Kota Banjar ini merupakan suatu wadah atau fasilitas yang bisa untuk saya ikuti dan mencapai tujuan tersebut. Dan satu lagi mungkin motivasinya saya ingin bermanfaat ya bagi orang-orang sekitar saya. Meni resep bisanya nyadar satenya meni norolang iya putri Bapak Ujang Gusti. Pak Ujang deui pokokna mah angka grand final kedah aya Pak Ujang sumping. Pasti ya. Oke, motivasi dari Teh Resti ya luar biasa karena dia lahir di Banjar, besar di Banjar juga ya, tumbuh besar dan berkembang ya luar biasa pokoknya mah ya. Kalau dari sebelah kanan nih, Teteh silakan. Motivasinya apa? Saya sendiri karena hampir sama seperti Teh Resti, cuman di sini saya itu kan kalau Kota Banjar itu sudah banyak di daerah yang lain itu belum ada yang tahu ya. Jadi walaupun kita ini tidak bisa memanfaatkan di sumber daya alam, kita harus bisa memanfaatkan di sumber daya manusianya gitu. Makanya kami sebagai generasi muda, apalagi generasi muda Kota Banjar harus bisa gitu bersaing selevel dengan daerah-daerah yang ada di Jawa Barat. Makanya siapa lagi kalau bukan kita yang memulainya seperti itu. Berpikir panjang ya sudah dipikirkan matang-matang dari sekarang ya. Tapi untuk nilai-nilainya sendiri nih apa sih yang dipegang untuk bisa menjalankan kehidupan Teteh? Yang pertama kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang keduanya kita harus mencari wawasan lebih banyak lagi agar apa yang kita lakukan ini menjadi suatu wadah yang tepat. Oh, jadi harus bisa benar-benar ya? Iya, harus kenal sama diri kita sendiri dulu nih. Setuju nggak dengan pendapat Teteh? Atau ada pendapat lain? Silahkan. Kalau dari aku mungkin ya Kang ya, yang pertama aku selalu punya prinsip kalau misalnya selagi kita muda, kita harus bisa menginvestasikan waktu kita ke hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Karena kan khairukum man yang faunas gitu, sebaik-baiknya manusia dialah yang berguna bagi manusia lainnya. Wih, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Betul sekali. Curhat dong. Oke. Tapi melihat dari sisi apa tadi kebermanfaatan ya, tentang kebermanfaatan dan juga berkesinambungan dengan kontribusi-kontribusi yang nantinya akan dilaksanakan setelah lulus mungkin ya, tanda kutip lulus menjadi Mojang Jajaka Kota Banjar. Tata sendiri gimana sih kedepannya, kontribusinya akan seperti apa? Untuk kontribusinya sendiri karena kan kita itu sebagai Mojang Jajaka itu dikhususkan ya fokusnya itunya tentang ekonomi kreatif, pariwisata dan juga budaya. Tentunya saya akan berfokus di ketiga konsep tersebut. Jadi tentunya saya akan mengenalkan pariwisata, kebudayaan dan juga ekonomi kreatif Kota Banjar kepada orang-orang yang ada di luar sana seperti itu Kang kontribusinya. Dan juga tentunya saya sebagai generasi muda akan membawa nama baik Kota Banjar ini dengan baik gitu. Salah satunya menjaga norma dan aturan yang berlaku. Oh.
Kalau dari Teteh sendiri. Kalau dari saya pribadi, kontribusi saya yang akan untuk Kota Banjar, saya ingin lebih mendekatkan manusia, masyarakat dengan budaya yang ada di Kota Banjar itu sendiri. Karena menurut saya pribadi, walaupun kita orang Banjar, tapi belum ada yang mengetahui tentang budaya yang ada di Kota Banjar, entah itu sumber daya alamnya, entah itu keseniannya. Mungkin yang lahir di Banjar pun nggak tahu itu apa kesenian di Kota Banjar. Nah, saya ingin mengajak teman-teman seluruhnya yang ada di Kota Banjar untuk lebih mendekatkan diri antara masyarakat dan sumber daya alam yang ada di Kota Banjar sendiri. Karena Kota Banjar ini memiliki sumber daya alam yang sangat bisa bersaing dengan daerah yang ada di Jawa Barat lainnya, seperti daun-daun seperti daun tarum. Akan sendiri nggak tahu ya kalau daun tarum itu? Nggak tahu. Sebenarnya daun tarum itu banyak manfaat, Kang. Apa itu? Daun tarum itu adalah logo dari batik Banjar Kota Banjar sendiri. Itu adalah diambil dari daun tarum tersebut. Jadi daun tarum itu adalah daun yang menjalar di sepanjang tepian Sungai Citandui. Nah, bentuknya kayak gimana sih? Ngerambat apa gimana sih? Ya, merambat, Kang. Jadi akarnya itu memiliki manfaat. Manfaatnya itu biasanya itu untuk menghasilkan warna alami, warna biru. Makanya kenapa batik Banjar warnanya biru? Ya dari situ, dari daun tarum tersebut. Warna alaminya tuh dari situ. Iya, makanya kenapa kita dari generasi muda, apalagi yang inovasinya lebih besar ya daripada kaum-kaum lansia, harusnya bisa berinovasi lah, bisa lebih mendekatkan antara manusia dan sumber daya alam yang ada di Kota Banjar, seperti itu. Oke. Itu teh, aku teh emang belum pernah ngeliat sih secara langsung. Pohon tarum itu kayak gimana? Mungkin nanti pas grand final di bawah nggak sih? Atau mungkin akan ke Citandui. Emang ada ya? Ada, kan? Serius ada? Iya, di tepi Citandui. Musep banyak. Nyongojay gitu tuh bisa ngojay aku mah. Tapi itu di Citandui ada? Iya, makanya kenapa kan penemu batik Banjar itu kan Kang Heri kan, itu juga terinspirasinya dari daun tarum tersebut. Makanya Kota Banjar ini sebenarnya mempunyai sumber daya alam yang bisa kita banggakan gitu, karena manfaatnya tuh banyak. Dari pertama daun tarum tersebut, terus ada ikan bebeong yang kaya manfaat, itu sebenarnya banyak, cuman mungkin pengolahannya saja yang kurang gitu loh. Kenapa kurangnya? Karena itu generasi mudanya itu harusnya diajak gitu, lebih didekatkan kembali gitu sih menurut. Kurangnya informasi mungkin ya untuk si sumber daya alam yang ada di sini itu. Oke. Makanya dari kita lah Paguyuban Mojang Jaka harus mau gitu menjadi pelopor yang baik untuk masyarakat Kota Banjar. Pelopor ayam apa? Opor ya, opor. Kalau Teteh sendiri gimana sih Teh, kontribusinya apa Teh? Oke, mungkin kalau dari aku ya kontribusinya yang paling penting itu sih ya kita sama-sama bergerak gitu ya, bergerak untuk bisa memajukan ekonomi kreatif yang ada di Kota Banjar. Terus juga kita mempromosikan berbagai pariwisata yang ada di Kota Banjar, karena masih banyak ternyata kan yang di luar sana yang ternyata belum tahu Kota Banjar tuh ada di mana sih gitu. Benar. Kan karena kebanyakan juga yang kenalan sama saya itu kadang-kadang di Banjar ya, Banjarnya di mana, Banjarmasin gitu kan, kadang-kadang kayak gitu ya. Tapi mungkin semoga setelah adanya pemilihan Mojang Jajaka ini, siapapun yang menang bisa menjadi nonoman panutan dan juga bisa mempromosikan Kota Banjar ke mancanegara mungkin ya. Oke, makin seru nih ya obrolan kita ya. Tapi santai kan? Enggak wartakjil kan? Sebelum kita lanjut ngobrol, jangan lupa juga untuk teman-teman ya untuk like, comment, share dan juga subscribe di channelnya Posisi agar tidak ketinggalan setiap informasi dan juga kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka 2024. Jangan lupa follow Instagram Mojang Jajaka _Kota Banjar ya. Aduh, tadi itu selain ngomong tentang sumber daya alam, terus juga budaya. Nah, apa sih yang Teteh tahu tentang budaya di Kota Banjar? Mungkin keseniannya kah atau kebiasaannya kah? Apa itu? Gimana tuh? Apa itu sih? Mungkin kalau dari saya ya Kang ya, ternyata yang saya tahu di Kota Banjar ini banyak sekali orang-orang yang bergerak di industri kesenian gitu. Jadi mereka bikin sanggar kayak gitu ya. Itu luar biasa banget sih, apresiasi banget untuk orang-orang yang memang tergerak hatinya untuk bisa memajukan kesenian-kesenian gitu. Terus juga ekonomi kreatif yang ada di Kota Banjar gitu kan.
gitu kan. Oke, baik. Kalau dari Teteh sendiri deh. Oke, budaya di Kota Banjar itu banyak sekali, sangat beragam sekali ya Kang ya. Terutama dari keseniannya, terus juga dari budaya masyarakatnya yang sangat santun, sangat apa ya, kayak Gemah ibarat- ripah iya, logikawi ya. iya, ramah rapi gitu ya Iya. masyarakat Kota Banjar Oh, iya. itu yang dikenal di masyarakat luar itu Kota Banjar sebagai kota yang ramah gitu. Iya. Jadi setiap bertemu pasti senyum, sapa, salam. Nah, itu menjadi ciri khas dari Kota Banjar juga bahwa masyarakatnya itu sangat ramah dan juga sangat sejahtera. Oh. Sesuai dengan motonya. Somah nabab Jadi buana. Padahal itu salah satu moto Kota Banjar Iya. ya. Tapi teman saya disenyumin sama cewek aja udah langsung baper. Padahal itu kan salah satu moto ya. Iya. Somahna bagja di buana. Jadi jangan langsung baper dulu dong. Berarti kalau orang yang baperan jangan main ke Banjar. Hidupnya keras ya. Disenyumin baper, repot. Tapi emangnya orang banyak tuh pada Somea betul. benar-benar. Peran perempuan untuk bisa memberikan kontribusi nih di pemerintah kota Teteh. Oke, kalau bagi saya perempuan itu sangat baik, benar-benar perempuan ini benar-benar sangat dimanfaatkan. Seperti khususnya di Kota Banjar sendiri, 2 wanita hebat, salah satunya adalah mantan Ibu Wali Kota Banjar, itu pun juga dari perempuan, dan PJ saat ini Bunda Ida juga dari perempuan. Dari di situ kita bisa melihat bahwasannya perempuan itu bukan hanya sekadar orang yang mengurus rumah ataupun beres-beres ataupun melahirkan, tetapi perempuan ini ada multiperan. Perempuan ini bisa ditempatkan di mana saja, entah itu dalam proses pembangunan pemerintahan, proses melahirkan, proses mengurus rumah tangga. Jadi jangan pernah menganggap remeh perempuan itu hanya sebatas ibu rumah tangga saja. Tapi di sini juga kita bisa membuktikan bahwa saja di Kota Banjar sendiri 2 orang wanita hebat bisa menjadi pemimpin di Kota Banjar. Di mana laki-lakinya? Wih, di sini dong jadi host. Teteh, satu lagi deh, menurut Teteh gimana? Sekarang kan udah zamannya emansipasi wanita ya, kesetaraan gender. Jadi sekarang di pemerintahannya juga udah banyak loh ibu-ibu perempuan yang menjabat, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat yang udah semakin tinggi di negara, misalnya Ibu Susi contohnya. Nah, kita juga jadi terinspirasi ya buat meneruskan jejak beliau-beliau tersebut. Mungkin bisa dimulai dari hal kecil, dari ditanamkan dalam diri pribadi ya, untuk misalnya saya itu bisa lebih taat akan aturan ya, itu kan masuk juga ke dalam pemerintahan dan sebagainya. Sebenarnya laki-laki perempuan itu hanya konstruksi sosial, semuanya itu sama ya di mata sosial mah. Jadi tidak ada lagi kesetaraan gender teh, karena kan udah dari zaman RA Kartini juga emansipasi wanita itu udah digenjarkan ya Kang. Keras gak tuh? Oke, baik. Teteh, terima kasih ya sudah bergabung di posisi edisi Pasanggiri Mojang Jajakan 2024. Semoga apa yang menjadi visi misinya bisa cepat terwujud dan juga semuanya sudah menjadi juara. Ya. Teman-teman, jangan lupa juga untuk like, comment, share dan juga subscribe channelnya Posisi biar tidak ketinggalan informasi seputar Pasanggiri Mojang Jajaka 2024. Jangan lupa juga follow di Mojang Jajaka Kota Banjar ya. Banyak banget pengalaman yang didapat hari ini, kemudian juga statement-statement dari seluruh peserta, visi dan juga misi yang semuanya bertujuan untuk dapat bisa mengembangkan dan juga membangun Kota Banjar untuk bisa lebih maju. Karena tiada hasil yang dihianati oleh proses, maka berproses dan tumbuh kembanglah bersama-sama. Saya Nanam mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Posisi pamit. Bye.